marah-marah, malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up comedy, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh Waduk Pluit tuh, karena itu inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin Waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10 tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kadang kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah, cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini terus supaya mengingatkan saya itu saya ini gubernur. Saya takut ini depan Pak JK saya salah kepleset gimana? Gawat kan? Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba waktu kecil kalau nakal diapain? Diginiin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi, tiap hari pegang begini, turun naik supaya ingat, eling bahwa lu tuh pejabat. Hok, lu jangan macam-macamnya masih gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Nah, contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak, duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api. Samping rel kereta api, tembok dijebol, dibikin panggung, pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus apa saya nyalamin, Ahok, gitu tuh. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk. Biasa kan, foto-foto kan. Udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak.
Ya ilah, dia aku datang bilang mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise. Tadi aku sebut Kang Emil, Bapak Jomblo Nasional. Karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para jomblo itu Kang Emil. Sampai bikin taman jomblo loh di Bandung. Gini, itu efektif nggak taman jomblo? Harus dibuktikan dulu. Di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta. 60% di bawah 40 tahun. Dan ini mewakili populasi Indonesia. Nah, secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single. Atau jomblo. Tapi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Jadi beda. Sangat memahami tampaknya. Jadi kalau diejek orang bilangnya saya bukan jomblo, saya single. Nah, single, gitu. beda ya, opsi. Tapi saya mau tahu dong komunikasi kalau lewat stand up. Stand up comedy ya. Stand up comedy dong. Di situ dong. Berarti nyaingan Pak Ahok ya? 3 menit. Ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI? Semua indah pada waktunya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil. Saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70, Pak. Itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis, mojangnya garelis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya, Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia, arti mantan itu alumni hati. Gitu. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni, gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu.